Saya bukan tipe pejuang. Saya hanya mengerjakan apa yang saya senangi. Kata-kata yang terlontar secara lirih ini sebenarnya terlalu sederhana untuk kita kaji bagi seorang tokoh yang menjadi salah satu tonggak populernya teater di Bandung. Suyatna Anirun, pria kelahiran Bandung 20 Juli 1936 ini telah mengabdikan separuh hidupnya untuk dunia panggung, dunia teater. Salah mula kau bangunkan aku dari kubur. Engkau roh yang mubarak. Aku terikat pada roda api hingga air mataku sendiri merebusku bagai timah cair. Kau ini roh, aku tahu kapan meninggal. Mana aku tadi, mana sekarang, siang benderang. Aku sangat menderita. Kalau kulihat orang lain begini, aku akan mati karena iba. Apa yang akan kukatakan? Aku tak berani sumpah bahwa ini tanganku. Coba tusukan jarum ini dapat kurasa. Aku ingin tahu keadaanku. Tak ada yang menolong seorang diri. Kematianku harus gagah. Bagai pengantin yang tampan, aku ingin bergembira. Marilah, akulah raja, tahukah tuan-tuan? Buntu, tidak bersaut-sautan. Aku ingat seorang perempuan jatuh cinta karena permainanku. Dia cantik jenjang seperti pohon muda tak bersalah, murni dan penuh gairah bagaikan matahari pagi di musim panas. Pak Yatna itu amat sangat mencintai atau terikat pada panggung teater dan sejenisnya, sehingga seolah-olah teaterlah nomor satu di dalam hidupnya. Pengabdian yang luar biasa. Dia sebetulnya bisa kaya. Kalau mau menyeleweng bisa terkenal walaupun tampangnya jelek seperti saya. Ya gimana lah, melacurkan diri dalam tanda kutip. Suyatna itu orang ajaib menurut saya. Orang sehari-harinya nggak berekspresi. Saya pikir dia orang mukanya lempeng aja, susah begitu, seneng begitu. Kok ngaku aktor sih? Gitu ya, ngaku aktor dari sebelah mana, nggak meyakinkan gitu. Orangnya diem, nggak diajak ngomong nggak ngomong, ya kan? Beda sekali dengan aktor-aktor yang saya kenal, ya kan? Dia diem, tapi begitu pakai makeup, terus main gitu, dia mah bukan Suyatna gitu. Ini luar biasa nih orang. Golga Petruska, di mana kalian setan-setan? Pak Yatna selalu mengatakan bahwa kita itu sebagai aktor tuh seperti seorang biksu yang membawa cawan. Jadi menjaga si karakter supaya konsisten dan lain sebagainya, mengistilahkan seperti itu. Pak Yatna sudah menjadi karakter yang dimainkan, terutama kalau saya langsung itu pada waktu nyanyian angsa. Jadi pada saat nyanyian angsa itu perubahan Pak Yatna dari keseharian terus menjelma di atas panggung seperti itu memberikan stimulus terhadap saya untuk terus bersaing. Aku hanya sendiri bagaikan angin di tengah-tengah padang gandum. Kalau Bapak itu kan semua serba minim. Minim tuh gini, minim dalam berbicara, volumenya juga minim kan ya.
Wajahnya kan dapat nyaris dikatakan datar gitu ya. Tapi gimana dia bisa menjadi seorang aktor? Kelihatannya kalau dia sudah menginjak panggung atau sudah memegang naskah, ada energi lain yang kontradiksi banget dengan keseharian. Itu sesuatu yang mungkin akan ajaib ya. Ketika masih remaja, saya tidak tahu akan jadi apa saya ini. Sebab kegemaran saya kepada seni rupa, musik dan sastra sama merata. Tapi ada saatnya ketika saya menggemari sastra, saya terlibat begitu rupa seperti tak ada yang lainnya. Tapi ketika saya mulai terlibat dalam kegiatan teater tahun 58, seolah luput dan surutlah saya dari dunia itu. Dalam perkembangan selanjutnya dapat dilihat bahwa teater telah mengambil alih segalanya, termasuk kegiatan menulis puisi. Awal tahun 50-an, 1950-an, saya di SMA, satu SMA dengan Suyatna, beda kelas. SMA waktu itu SMA sastra. Ada semacam kesamaan dalam minat ya. Sastra, kesusastraan Indonesia, yang saya tahu, dia juga tahu dan suka gitu. Lalu ketika saya bikin banget coret, dia juga suka menggambar. Berdasarkan itulah kami jadi bersahabat. Lalu ketemu dengan Jim Adilimas, Jim Lim, dan lain-lain yang punya basic kesukaan yang hampir sama. Kemudian ternyata saya diajak main drama. Sutradaranya adalah Nur Asmara, putra dari Mendiang Anjar Asmara ya, pelopor sandiwara Indonesia. Itulah pertama kali saya main drama bersama Suyatna dalam cerita Di Langit Ada Bintang, karya Utuy Tatang Sontan. Setelah teman-teman yang kuliah di Seni Rupa ITB, mereka dalam suatu event mengadakan pementasan drama. Atas dasar itulah beberapa teman sepakat bagaimana kita bikin organisasi perkumpulan. Maka pada bulan Oktober tahun 58 sepakat dengan bantuan Ibu Tin Sri Kartini yang sudah menjadi calon notaris pada waktu itu, sepakat bikin perkumpulan yang namanya Studi Klub Teater Bandung. Menyebut nama Suyatna Anirun tanpa Studi Klub Teater Bandung atau STB tentu tidak lengkap. Tokoh yang satu ini seolah-olah sudah senafas dengan grup teater yang didirikannya bersama dengan rekan-rekannya. Caci maki, puja-puji sering kali terlontar. Akan tetapi, Suyatna Anirun dengan STB-nya terus melangkah dengan tetap dan pasti, dengan gaya dan corak tersendiri. Konsistensi Suyatna Anirun dalam menggeluti panggung teater terlihat dari banyaknya karya yang telah ia lahirkan. Dari kiprahnya di dunia teater, Suyatna Anirun telah melahirkan kurang lebih 70 karya pementasan bersama STB. Dan pada tanggal 11 Desember 2008, STB telah mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai kelompok teater modern pertama dan tertua yang masih eksis berkarya sampai sekarang. STB itu Jim Lim dengan Pak Yana. Jim Lim yang memimpin ya, yang mensutradari lebih dulu. Nah kemudian kelihatannya setelah menjadi teater perintis, peran di STB terutama dipegang oleh Pak Yana. Nah Pak Yana inilah yang kemudian menurut saya mengembangkan gayanya sendiri. Karena dia setia kepada ke situ, ya pendalamannya dalam bidang itu kan makin tahun makin kuat. Ya. Kalau Pak Yana ini saya kira bukan pemikiran, tapi bagaimana yang dia tunjukkan sendiri mewujudkan teks itu di dalam pengalaman.
Pengetahuannya tentang teater didapatkannya secara otodidak melalui literatur tentang teater yang dipelajarinya. Dan pada tahun 1978 bersama Saini KM dan Karna Yudibrata, Suyatna Anirun menggagas untuk mendirikan jurusan teater di Akademi Seni Tari Indonesia atau ASTI Bandung, sekaligus menjadi ketua jurusan teater pertama. Pak Suyatna dengan Pak Saini, dengan Pak Karna Yudibrata itu berembuk. Jadi bagaimana untuk merealisasikan adanya pendidikan tinggi teater ya setara akademi itu. Nah, jadi angkatan pertama dari jurusan teater ASTI Bandung itu para mahasiswanya itu mayoritas dari acting course STB. Kegiatan di jurusan teater ASTI Bandung itu digabungkan dengan kegiatan-kegiatan STB itu. Dari kegiatan seperti itu ya, kami mempunyai sarana di STB, kami bisa mendapatkan suatu lahan untuk beraktivitas teater yang memadai dan langsung pada waktu itu ditangani oleh Pak Yatna. Jadi beliau bukan hanya sebagai seorang pengajar pada waktu itu, tetapi beliau itu juga memberikan konsep-konsep bagaimana pendidikan teater itu dilakukan di sebuah pendidikan tinggi seni. Jadi itu partisipasi Pak Suyatna Anirun di dalam perkembangan jurusan teater STSI Bandung sampai beliau wafat tahun 2002. Menurut saya jasa Pak Yatna terutama adalah menghidupkan ini seni teaternya itu. Kiprah Suyatna Anirun dalam prosesnya untuk jaga teater di Bandung tidak terlepas dari peranan sang istri, Dr. Randa Sugiyati, yang dinikahinya pada tahun 1975, yang juga sebagai salah satu aktor di STB. Hingga kini, Dr. Randa Sugiyati bersama STB-nya masih melanjutkan eksistensi Suyatna Anirun untuk menghidupkan teater di Bandung. Peran saya sebagai istri itu di mana-mana juga sama, saya kira ya, peran sebagai istri itu melayani. Karena Pak Yatna itu kebutuhannya adalah Suyatna sebagai manusia dan Suyatna sebagai orang panggung. Jadi saya melayani segala hal yang diperlukan untuk dia bisa eksis di panggung atau di teater atau di manalah, pokoknya di mana aja. Saya rela melayani karena entah gimana saya mencintai dia ya. Jadi apapun saya lakukan asal dia senang. Hari-hari itulah yang terjadi. Berteater itu sama dengan beribadah. Ibadah itu ya, ibadah dia adalah teater, nafas dia adalah teater. Itu memang sudah pilihan hidupnya. Dulu waktu dia sakit sampai dioperasi, dia bilang, kalau saya mati ya sudahlah, saya berhenti sampai sini. Tapi kalau saya misalnya selamat dari operasi ini, saya masih ingin mengerjakan sesuatu yang kita. Cintaku membagi sebelum akhirnya menutup diri. Akan adakah orang seperti Suyatna memberikan hampir seluruh kehidupan dan penghidupannya untuk teater tanpa gembar-gembor, tanpa jejaring hebat? Itu pertanyaan saya. Unbelievable gitu, incredible. Saya nggak percaya kalau ada orang aktor namanya Yatna, nggak percaya itu. Tapi begitu dia main luar biasa, luar biasa. Saya jadi malu, saya yang bertingkah-tingkah gitu. Ternyata main saya tidak sebagus Yatna. Kesungguhan, ketulusan, dan pengabdian, pernyataan yang kadang terlewatkan dalam benak kehidupan kita. Lalu apakah kita siap menjadi tonggak-tonggak bangsa berikutnya yang siap merekam jejak-jejak hampir lebih dari separuh hidup untuk hal yang bersifat prinsipil?
Jejaknya sebagai dramawan semestinya menjadi bahan apresiasi, khususnya bagi masyarakat yang menggeluti dunia teater. Karena Suyatna Anirun dapat dikatakan sebagai salah satu tokoh atau dramawan yang turut menyumbangkan pikiran serta ruhnya dalam kancah dunia teater di Indonesia. Namun, begitu dekade kejayaan Suyatna Anirun telah merapuh, maka seolah namanya kembali asing di telinga para dramawan sekarang ini. STB hanyalah sebuah nama. Saya bukan mencintai STB-nya, melainkan kegiatan saya di panggung, komunikasi dengan orang-orang yang saya akrabi. Suatu saat STB tidak akan ada. Saya lebih senang kalau anak-anak main bukan atas nama STB, tetapi dengan nama baru dan pertunjukan baru, segar serta memberikan harapan. Itu akan lebih berharga ketimbang mempertahankan STB. Begitulah ujar pria penggemar musik klasik yang wafat pada tanggal 4 Januari tahun 2002 ini, untuk menggarisbawahi makna perjalanan kreativitas bersama saudara-saudaranya di STB.